Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai tentara bayaran yang dikenal dengan nama Hasasin, yang mana Hasasin ini menjadi fenomena pembunuhan rahasia yang berada di padang pasir, yaitu sekitar tahun 1090 hingga tahun 1256 Masehi. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Perang Salib merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terlama yang melibatkan pasukan muslimin melawan pasukan gereja Eropa. Ketika Perang Salib pertama pecah, muncul suatu fenomena yang meneror dua kubu yang terlibat peperangan, dengan aksi-aksi pembunuhan yang dilancarkan secara rahasia terhadap tokoh-tokoh penting dari dua kubu tersebut. Nah, pelaku di balik fenomena tersebut dinamakan sebagai kelompok Hasasin. Hasasin ini merupakan sebuah kelompok ekstrim pecahan Ismailiyah yang bermarkas di Persia Barat, tepatnya di Kastil Alamut yang berada di Gunung Elburz. Melalui kubu-kubu mereka yang terletak di pegunungan, Hasasin menciptakan teror rasa takut di berbagai pihak, baik itu pihak Sunni, kemudian pihak Syiah, Khawarij, dan juga pasukan Salib. Meskipun sepak terjang Hasasin di Perang Salib sangatlah menarik, tapi masih sedikit sekali yang membahas mengenai pembahasan Hasasin. Untuk itu, pada pembahasan kali ini akan dipaparkan lebih jauh mengenai sejarah dan sepak terjang Hasasin selama Perang Salib terjadi. Nah, jika kita berbicara mengenai kapan kelompok Hasasin ini muncul, maka akan dimulai dari intrik yang terjadi di istana kekhalifahan Fatimiyah. Tepatnya intrik perebutan kekuasaan yang melibatkan anak dari Khalifah Al-Mustansir, kemudian Nizar dan Musta'li. Nah, menjelang wafatnya Khalifah Al-Mustansir, dia berpikir untuk memproklamirkan anaknya yaitu Nizar sebagai penggantinya. Nah, Nizar ini merupakan putra tertua dari Mustansir. Namun akibat dari siasat yang dijalankan calon wazir Abdul Ibnu Hajar Al-Jamali, proklamasi Nizar sebagai putra mahkota tidak berhasil dilaksanakan. Akhirnya Abdul malah memproklamasikan keponakannya dan saudara Nizar yang lainnya, yaitu Musta'li sebagai putra mahkota. Sehingga pemimpin hakim, pejabat tinggi, dan beberapa anggota keluarga Fatimiyah mengikuti calon menteri tersebut. Nah, tidak terima dengan pengkhianatan yang terjadi di lingkungan istana, Nizar dengan beberapa pendukungnya pergi ke Iskandaria. Setibanya di Iskandaria, dia menerima bantuan militer dari gubernur setempat dan mulai melancarkan pemberontakan. Akan tetapi usahanya untuk merebut kembali haknya dapat digagalkan, dan dia pun akhirnya terbunuh. Nah, ketika Khalifah Mustansir meninggal dunia dan anaknya, pada tahun 1094 Masehi, Musta'li diproklamirkan sebagai seorang khalifah. Nah, propagandis Fatimiyah dari Persia, yaitu Hasan Naisabah, menyebarkan propaganda yang mendukung Nizar sebagai penguasa yang diambil haknya. Nah, Sabah ini pergi ke Persia dan mulai menyebarkan doktrin pahamnya. Mulai dari situ Fatimiyah terpecah menjadi dua aliran, yaitu Musta'liyah dan Nazariyah. Kelompok Nazariyah ini kemudian membentuk organisasi rahasia di bawah pimpinan Hasani Sabah, yaitu pada tahun 1090 Masehi. Nah, Hasan ini menguasai Kastil Alamut di Gunung Elbrus, di mana heterodoksi telah lama berkembang di sana. Nah, dari pangkalan ini diorganisasikan pembunuhan-pembunuhan rahasia di berbagai wilayah Kekaisaran Seljuk Raya, sekaligus sebagai awal dimulainya teror Hasasin. Tepat sebelum Perang Salib dimulai, Hasani Sabah telah mendirikan basis operasi kedua Hasasin di Suriah. Dan ketika itu dikelola oleh
bawahan yang nantinya dijuluki tentara salib sebagai si tua dari gunung. Nah, pada saat perang salib dimulai, yaitu pada tahun 1096 Masehi, hampir semua orang yang bukan Hasasin membenci Hasasin. Setiap kekuatan di negeri itu berusaha untuk memburu mereka. Nah, adapun mengenai musuh-musuh Hasasin, diantaranya adalah orang-orang Syiah, kemudian Sunni, Turki Seljuk, Fatimiyah Mesir, Khalifah Abbasiyah, dan tentara salib. Artinya ketika itu hampir setiap orang yang tidak mengikuti Hasasin adalah musuh Hasasin. Nah, ketika perang salib pecah, posisi Hasasin tidak memihak salah satu pihak. Hasasin tetap berada di jalan mereka sendiri. Nah, mereka sadar akan jumlah mereka yang sedikit dan tidak mungkin melakukan peperangan langsung. Mereka menciptakan teror dengan melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting Muslim ataupun Kristen. Dan tidak mengherankan, agen-agen Hasasin ini merupakan pembunuh terlatih yang mahir menggunakan senjata religius khas Hasasin. Nah, kehadiran Hasasin sendiri mempersulit umat Islam dalam melakukan konsolidasi kekuatan melawan tentara salib. Karena selama abad pertama invasi tentara salib, setiap kali kaum muslimin mulai bergerak ke arah persatuan, Hasasin membunuh beberapa tokoh kunci dan memicu gejolak baru. Beberapa tokoh penting perang salib terbunuh oleh Hasasin, antara lain Wazir Nizam al-Mulk, kemudian Khalifah al-Mustasrid, dan juga ada tokoh salib Konrad dari Monferrat. Nah, pada tahun 1113 Masehi, Gubernur Mosul mengadakan konferensi para pemimpin Muslim untuk mengatur serangan bersatu melawan pasukan salib atau orang-orang Feng. Akan tetapi tepat sebelum pertemuan dimulai, seorang pengemis mendekati gubernur yang dalam perjalanan ke masjid dan pura-pura meminta sedekah. Lalu tiba-tiba menikam sebuah pisau ke dada gubernur. Dan kejadian inilah yang akhirnya membatalkan rencana serangan bersatu. Kemudian pada tahun 1126, Hasasin ini membunuh Al-Borsoki yang merupakan raja karismatik di Aleppo dan Mosul yang menyatukan kedua kota besar. Nah, ketika itu mereka membentuk benih sebuah negara muslim yang bersatu di Suriah. Nah, Borsoki ini bahkan telah berjaga-jaga dengan mengenakan baju besi di bawah pakaiannya. Dia tahu bahwa Hasasin sedang mengintai untuk membunuhnya. Akan tetapi saat beberapa sufi palsu menyerangnya, salah satu dari mereka berteriak, "Incar kepalanya!" Nah, mereka telah tahu tentang baju besi yang Borsoki pakai. Nah, Borsoki pun tewas akibat tusukan di leher. Putra dari Borsoki segera mengambil alih kepemimpinan dan hampir bisa menyelamatkan negara yang baru lahir itu. Namun Hasasin berhasil membunuhnya juga. Dan akhirnya timbul intrik perebutan kekuasaan di negara tersebut dan menjadikan wilayah tersebut sebagai ajang peperangan saudara. Pembunuhan semacam ini sangat sering terjadi selama awal perang salib. Nah, kisah yang dituturkan oleh Marco Polo dan lainnya bahwa para Hasasin ini menggunakan obat-obatan yang membuat pemakainya menghayal tinggi, sehingga dapat menggairahkan semangat dan menghilangkan keraguan dalam membunuh. Akan tetapi pernyataan dari Marco Polo itu tidak tercatat dalam sumber-sumber Ismailiyah, sehingga kebenarannya masih diragukan hingga sekarang. Nah, memasuki abad ke-13, ekstremisme dan kekerasan para Hasasin mulai sedikit melunak, di mana ketika itu Khalifah Abbasiyah An-Nasir mencatat keberhasilan dalam propaganda di dunia muslim waktu itu, yaitu berupa kembalinya guru besar Hasasin Jalaluddin Hasan yang ketiga ke pangkuan ortodoksi Sunni dengan terus mengikuti kebijaksanaan pro-khalifah. Nah, sehingga ketika itu kaum Ismailiyah Persia menentang rencana-rencana yang telah dikeluarkan oleh kekuatan dari kekhalifahan Khawarizmiyah. Nah, ketika pasukan Mongol mulai menampakkan taringnya, Hasasin menjadi salah satu kelompok yang diburu oleh mereka. Guru besar terakhir mereka yaitu Ruhunuddin Khursyah, yang ketika itu tidak dapat menghentikan laju orang-orang Hulaguhan. Akhirnya pada tahun 1256 Masehi,
Kastil Alamut dikuasai oleh orang-orang Mongol, dan pada tahun berikutnya Khursyah dibunuh oleh para penakluk itu. Nah, penaklukan Mongol di Gunung Ebris juga turut melenyapkan catatan-catatan penting Hasasin yang tersimpan di Kastil Alamut, sehingga catatan sejarah yang tersisa mengenai Hasasin sangatlah sedikit. Nah, kelompok Hasasin di Suriah juga mengalami nasib yang sama mengenaskannya. Pada awalnya sekelompok di Suriah telah menjadi bagian yang diterima dalam peristiwa politik lokal dan menjadi pembayar pajak kepada kesatria-kesatria Kristen Hospitale. Nah, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena keberadaan mereka yang dianggap sebagai ancaman oleh Sultan Baibar yang merupakan sultan daripada Sultan Mamluk. Nah, kemudian pada tahun 1273 Masehi, kubu terakhir Hasasin yaitu Al-Kaf akhirnya dihancurkan oleh para pasukan Baibars. Dengan hancurnya kubu terakhir Hasasin di Suriah, maka turut mengakhiri perjalanan Hasasin di daratan Timur Tengah. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Hasasin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.